Mas tahu Ya, apa itu teori humanistik nggak? teori humanistik. Oke. Apa tuh? Nah, karena belum tahu apa itu teori humanistik, ayo kita bahas. Hai guys, kenalin aku Arjuna Triputra Prasojo dengan NIM K5425004 dari program studi pendidikan geografi Universitas 11 Maret. Nah, jadi di vlog kali ini aku bakal ngajak kalian buat jalan-jalan malam sambil belajar tentang apa itu teori humanistik. Jadi selamat menonton. Jadi aku mau beli salah satu di antara makanan ini. Aku mau pilih yang permen kiss merah itu. Tuh. Aku mau yang nomor 3. Pernah nggak sih kamu ngerasa hidup ini kayak lomba yang nggak pernah selesai? Kamu ngerasa sering dikejar deadline, dikejar nilai, dan dikejar ekspektasi dari orang lain. Padahal jauh di dalam diri kamu hanya ingin dihargai dan dimengerti oleh orang lain. Nah, inilah yang dinamakan dengan teori humanistik, yaitu sebuah pandangan yang menempatkan manusia sebagai pusat dari segalanya. Teori humanistik mengingatkan kepada kita bahwa setiap individu memiliki potensi yang sangat luar biasa. Tapi, potensi tersebut harus didukung serta berada di lingkungan yang tepat agar potensi tersebut bisa tumbuh dengan baik. Seperti kata Abraham Maslow, manusia itu punya tangga kebutuhan. Dari kebutuhan dasar seperti makan dan tempat tinggal, sampai kebutuhan tertinggi, yaitu saat seseorang menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Dan disinilah pendidikan sangat penting, bukan hanya mencetak siswa menjadi pintar, namun pendidikan juga membantu siswa dalam menemukan jati diri serta makna hidup. Teori humanistik dikembangkan oleh dua tokoh besar, yaitu Abraham Maslow dan Carl Rogers. Nah, Maslow menekankan pada motivasi dan kebutuhan manusia, sedangkan Rogers lebih fokus pada hubungan yang tulus antar manusia. Rogers percaya setiap individu punya potensi untuk tumbuh, asal diterima tanpa syarat. Bayangkan jika di kelas, guru atau dosen tidak berbicara hanya satu arah, namun mereka benar-benar mendengarkan apa yang siswa rasakan, impikan, serta takutkan. Itulah makna memanusiakan manusia. Jadi, belajar itu bukan hanya sekedar transfer ilmu, namun pertemuan antara dua hati yang saling ingin tumbuh. Menurut Habermas, tahapan belajar dibagi menjadi 3, yaitu ada belajar teknis, merupakan belajar bagaimana seseorang dapat berinteraksi dengan lingkungan alamnya secara benar. Lalu ada belajar praktis, yaitu belajar bagaimana seseorang dapat berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, yaitu dengan orang-orang di sekelilingnya dengan baik. Dan yang terakhir ada belajar emansipatoris, yaitu upaya seseorang mencapai pemahaman dan kesadaran tinggi akan terjadinya perubahan budaya dalam lingkungan sosialnya. Habermas dianggap sebagai tahap belajar yang paling tinggi, sebab transformasi kultural adalah tujuan-tujuan pendidikan yang paling tinggi.
Lalu teori bermakna audible, yaitu proses belajar terjadi apabila siswa mampu mengasimilasikan pengetahuan yang dimiliki dengan pengetahuan baru. Lalu, proses belajar terjadi melalui tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama, memperhatikan stimulus yang diberikan. Yang kedua, memahami makna stimulus. Dan yang ketiga, menyimpan dan menggunakan informasi yang sudah dipahami. Contoh penerapan teori humanistik di lingkungan sekolah, yaitu guru tidak hanya menilai siswa dari nilai ujian, tapi juga memperhatikan dari proses belajarnya, kejujuran, dan perkembangan emosional siswa. Makna humanistiknya yaitu guru melihat murid sebagai pribadi utuh, bukan sekedar angka di rapor. Ini bentuk penerapan pendidikan yang memanusiakan manusia. Mari kita saksikan penerapan teori humanistik di lingkungan masyarakat. Tuang ngalah, hampir saya jatuh. Susia berangkat toh. Hah? Waduh, tuang ngalah. Aduh, mamai, barang pecah semua. Astaga naga. Ya ampun. Ra, ayo bantuin Ra. Ayo kan Nusa. Nusa bantuin ya Kak. Bantu ya Kak. Nah, yang itu tuh Ra. Satu lagi. Yang ini ya Kak. Hati-hati Ra. Iya ya. Terima kasih Ade. Alhamdulillah. Hebat sekali adik-adik ini. Iya Kak. Sama-sama. Kita juga seneng kok bisa bantu. Semoga nggak apa-apa ya Kak. Puji Tuhan Ade, gak ada yang pecah. Oh ya Dek, karena adik-adik sebantu kakak, ini tolong diterima ya untuk jajan. Wah, kebetulan lagi panas Kak. Iya nggak usah Kak. Lagi batuk. Gak boleh cacan. Jangan begitu. Adik-adik sebantu kakak kan? Kita ikhlas kok nolongin kakak. Jadi gak usah dikasih hadiah juga gak apa-apa kok Kak. Yang penting barangnya kakak aman semua. Puji Tuhan. Semoga Tuhan memberkati ya. Sekali lagi, terima kasih adik-adik. Iya Kak. Sama-sama. Hati-hati ya Kak. Psikologi humanistik, konsep unconditional positive regard dari Carl Rogers mengajarkanku bahwa kita semua sedang bertumbuh, dan pertumbuhan itu bukan berarti harus selalu sempurna. Saat seseorang merasa diterima apa adanya, tanpa dihakimi, tanpa dituntut untuk jadi versi ideal, justru disitulah perubahan paling tulus bisa terjadi. Ini yang membuatku sadar, dukungan yang paling menyembuhkan bukan datang dari koreksi, tapi dari penerimaan. Dan itu berlaku bukan hanya untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri. Maka, berhentilah terlalu keras pada dirimu sendiri. Kadang, yang kamu butuhkan hanya dipeluk oleh pengertian. Karena pada akhirnya, pendidikan sejati adalah tentang memanusiakan manusia. Terima kasih.